How's life untuk kamu? Seru kan? Seru lah. Yang aku tahu sekarang adalah makanya aku bilang, aku gak mau ikut campur urusan rumah tangga Sesa. Karena bagi aku bilang ke mama, biar yang gagal aku aja. Oke, Bunda minta maaf ya. Gitu. Aku minta maaf Kak sama anak aku, tapi aku gak ngomong pisah. Tapi aku ngomong, Bunda minta maaf. Karena dia ngalamin di malam, dimana kejadian itu di depan mata dia sendiri. Sampai sekarang yang diingat dia ya malam itu. Gitu. Otak aku nih itu berpikir, gimana nih besok ya? Gitu. Keluarga aku gak boleh ada yang tahu. Kenapa mungkin sekarang ini lagi ramenya apa ya? Sesi jualan donat. Sesi jualan donat itu benar Kak? Padahal itu it's been a while gitu. Jadi itu udah kayak 7 tahun lalu ya Kak ya? Aku nggak malu Kak, walaupun anak aku nanya waktu itu, kamu ngapain Bun jualan donat? Kamu malu nggak? Enggak. Terus duitnya nanti buat jajan ke minimarket. Itu bener Kak, aku ada di titik itu. Iya. Itu bener. Aku cuma bilang jajan 1 ya. 1 nggak lebih dari 10.000 Kakak bayangin. Aku nggak bisa itu buat anak aku. Gitu. Itu yang bikin aku sedih. Kenapa aku nggak bisa buat mereka? Makanya di saat sekarang kalau anak-anak aku nanya, Bun, aku mau ini Bun, ada nggak rezekinya? Sabar ya. Gitu. Ntar ada. Iya ya Bun, nanti kalau ada aku mau. Dan mereka mereka seikhlas itu Kak sama aku. Mungkin aku orang yang paling membanggakan kakak aku gitu ya. Dengan segala proses hidupnya yang wow, roller coaster ya gitu. But she can do it gitu. Jadi ya aku bangga banget sama kakak. Dengan dia menjatuhkan harga diri dia sebagai laki-laki. Dia harus bantu aku jangan cobain baju perempuan, nyoba gamis, nyoba daster. Untuk terus aku masuk rezeki buat anak-anak aku gitu. Aku terima kasih Kak sama Ogi. Karena tanpa dia aku gak bisa apa-apa sekarang. Terima kasih buat mama papa. Sudah berjuang buat kita, buat Sesa Yogi. Dan masih ada sampai hari ini. Dan maaf, sampai hari ini karena aku masih belum bisa merasakan membahagiakan mereka lagi gitu. Halo pemirsa, sahabat saya yang telah hadir dan akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah pasangan kakak beradik yang telah lama menekuni dunia hiburan tanah air. Si sulung memulai karirnya terlebih dahulu sebagai pemenang Nona Cilik Jakarta Barat di tahun 1986. Menyadari sang adik memiliki bakat serupa, membuat wanita kelahiran Jakarta ini ingin berakting bersama. Walau jalan yang ditempuh tak mudah, keduanya berhasil menjadi seorang aktris. Bertahun-tahun telah berlalu, mereka hidup bahagia bersama keluarga masing-masing. Meski sempat tinggal di negara yang berbeda, hal itu tidak membuat ikatan persaudaraan mereka terputus. Inilah mereka, Sesi Idris dan Sesa Idris. Hai, oh my God. Oh, saya harus ngaku nih ya pemirsa ya. Ini adalah pertemuan kami kembali setelah Berapa ya? 15 tahun ada. 15 tahun lebih ada mungkin ya. Sebentar. Anak berapa? Ini pertanyaan kalau udah lama gak ketemu biasa gitu kan ya kita. Anak berapa? Aku 2. 2. Sesa 2. 2 juga. Nah ini juga mesti diingatkan ya. Tolong ya semua orang tuh dari zaman dahulu kita memulai karir selalu bilangnya Sesa Sesi. Ya. Sesa itu adeknya ya yang mudanya. Sesi itu yang lebih duluan lahirnya. Jadi jangan mentang-mentang alfanya A artinya dia kakak. Dia adalah adik gitu. Yang benar adalah Sesi Sesa. Tapi ada sesuatu yang saya ingin luruskan. Tahu gak sih, bertahun-tahun aku tuh pikir kalian tuh saudara kembar loh. Kita memang sering dibilang kembar. Iya benar, kita memang sering dibilang kembar. Apalagi waktu aku sebelum berhijab kan, pasti kalau ketemu orang Kebalik-balik. balik Iya. gitu. Karena saking capeknya
suka, hai Iya. Sesi apa kabar? Iya baik, padahal bukan. Pasrah aja. Bilang nggak apa-apa, ya kakak sendiri nggak apa-apa lagi. Paling ntar temen aku suka gini, kok lu sombong banget sih Ses di kawinan. Kita panggil nggak nengok, itu Sesa. Lagi dia bukannya nengok aja ya dipanggil. Biarin aja gitu ya. Tapi ternyata saya tuh baru tahu loh pemirsa, karena waktu kita ketemu tuh kedua-duanya tuh udah berkarir, udah punya positioning. Tapi saya baru tahu ternyata cikal bakalnya adalah Sesi dulu, Iya. dan itu dari masih kecil. Masih kecil, udah ikut kesana kemari perlombaan. Kalau kita kan dulu susah ya Kak jadi artis ya. Jadi untuk mencapai di titik ini tuh dulu kita tuh berjuangnya bener-bener kayak menggapai cita-cita, harus ngelewatin proses ini, proses itu yang menurut orang tuh sekarang apa itu udah nggak usah ikut, gitu ajang-ajang ini itu gitu. Kalau dia kan enak, udah tinggal Cak datang ya casting ke sini ketemu ini jadi. Tapi itu melalui jebakan dulu. Oh, Awal-awalnya aku nggak mau. oke. Iya, sampai dulu pernah ya Kak di casting. Itu kayak awal-awal. Aku nggak mau keluar dari tempat castingnya. Aku di mobil aja pura-pura tidur nggak mau bangun gitu. Karena dia pulang sekolah aku jemput. Iya. Kira aku jebak dia jemput pulang sekolah udah bawa baju sama mama. Castingnya mah Serius. jangan, dia kan galak Kak. Maksudnya orangnya tuh keras. Dia bilang enggak gitu. Tapi aku berusaha untuk ayolah turun aja dulu. Ayolah sampai akhirnya orang castingnya yang jemput dia. Wow. Karena aku berusaha untuk meyakinkan si orang casting ini bisa Mbak adik aku, tapi dia nggak mau turun. Jadi kekuatan kita. Ya ampun. Itu langka sekali tuh bisa Iya, kejadian seperti itu. Sampai dia dijemput di mobil. Iya. Turun. Kalau dipikir-pikir sekarang malu juga. Sampai kayak gitu. Akhirnya teruslah kalian berdua. Ya terus Ya. terus lebih laku dia. Itu benar Kak. Itu benar dan ya memang itu yang tadi Kak Anya bilang kan, dimana saat persaingan harusnya ya udah sendiri aja maju. Tapi kenapa aku nekat bawa adik? Tapi ya memang seperti itu. Akhirnya lebih banyak sesa callingannya yang lebih buk gitu. Kita sebagai kakak akhirnya coba nganter, nemenin. Dan kita harus ikhlas karena kan aku yang dirumusin. Tapi Gitu. dari kacamatanya Sesa, melihat apa yang dilakukan Sesi dalam perjalanan hidup kamu, apa rasanya sekarang? Ya nggak akan jadi Sesa Idris yang sekarang kalau nggak ada Sesi Idris. Gitu. Jadi apa ya, sangat berharga lah ininya. Segala effortnya kakakku yang berapa kali dicoba lagi. Karena itu nggak sekali Kak. Nggak sekali. Jadi Indian aku mau turun ke tempat casting itu karena gini, temenin kakak yuk gitu. Temenin doang dia bilang awalnya. Terus kan rame kan, aku pikir oh banyak anak-anak mungkin ada lagi pada main gitu. Aku duduk, terus nggak lama Sesa Idris. Hah? Kok aku dipanggil? Jadi itu dijebak. Gitu. Jadi kayak udah tahu nih, jangan tiba-tiba disuruh turun gini. Bilang aja temenin gitu. Oh, itu kata kuncinya ya. Itu kata kuncinya. Ada rasa sebal ataupun penyesalan nggak? Deg-degan aja sih kayak, aduh, aku harus ngapain ini di sini gitu. Ketemu kamera, orang-orang banyak. Nanti kamu jadi ini ya. Hah? Kan nggak ngerti ya kakek. Terus aku tinggalin Kak, nggak aku temenin. Karena aku takut dimarahin. Iya. Gitu. Yang anak kecil tantrum gitu loh Kak. Di saat itu kita nggak takut ya. Jadi aku sukanya sendiri. Tapi sangat apa ya? Buat saya ya pemirsa, ngeliat tuh selalu sangat menyenangkan bagaimana frekuensi energi dari Sesi dan juga Sesa ini. Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul, selalu ceria, selalu saling support. Supportnya bukan satu sama lain loh. Teman-teman tuh semua dirangkul. Ini mereka berdua nih dari dulu. Kalau misalnya kita lagi ada kumpul, kadang-kadang kita kumpul mungkin atas nama organisasi atau apa, terus ngeliat ada yang lagi sendirian, bisa nih antara Sesi ataupun Sesa nyamperin tuh cepet, gimana? Iya aja ngomong. Saking segitu ramahnya loh dan baiknya mereka. Apa sih kuncian setelah menjelajahi kehidupan bersama puluhan tahun? Pada saat zaman sekarang kita sering melihat banyak persaudaraan itu hilang tertelan waktu dengan perjalanan hidup, di mana terkadang apalagi kalau sudah menikah satu sama lain biasanya sudah punya kehidupan sendiri dalam keakraban yang dulu pernah dimiliki.
Apa yang dipikir Sesi maupun Sesa kunci dari kebersamaan kalian? Bisa terus akrab, rukun, suportif satu sama lain. Apa kira-kira? Kalau dari aku, karena aku udah pernah gagal ya Kak, gitu dalam rumah tangga gitu. Jadi aku sekarang lebih kayak yang nggak mau ikut campur rumah tangga dia, gitu. Jadi aku tahu dia adik aku, tapi dia sudah berkeluarga. Aku nggak mau tahu dia punya masalah keluarganya. Yang aku tahu adalah adik aku bahagia, gitu. Jadi aku mensupportnya kayak oh ya udah alhamdulillah dia bahagia, gitu. Ke mama papa pun juga begitu. Di saat orang tua khawatir, Sesa apa kabar ya? Nggak ada kabar. Udahlah, orang udah punya laki, gitu. Iya, sama anak-anak. Ntar juga dia nelfon, aku bilang gitu, udah nggak usah diganggu, doain aja, gitu. Support aku hanyalah bentuk ya udah dia dengan keluarganya bahagia. Yang kita tahu yang gagal cuman aku dan adik aku yang laki ada di rumah sama aku sama mama juga. Dia pergi kerja selamat, pulang selamat. Udah support aku hanya doa aja buat adik-adik aku sekarang. Segitu kalau aku ya, udah nggak bisa Cak lagi di mana? Gimana keluarga kamu? Gitu. Karena kan aku udah melalui itu ya. Pertama ada orang lain ikut campur dalam rumah tangga kita tuh nggak enak, nggak nyaman. Kecuali kalau aku yang bercerita, gitu, itu beda. Tapi kalau aku yang kucuk-kucuk masuk, itu nggak etis, gitu. Jadi aku membiarkan mereka dengan keluarganya sendiri. Yang penting aku lihat di sosmed, oh adik aku lagi kesini, oh adik aku lagi kesini. Walaupun kita jarang, lagi apa? Itu jarang Kak, karena aku tidak mau mengganggu privasi dia juga, gitu. Segitu daripada kita jadi berantem. Iya benar sih. Gitu sih, kalau aku gitu jadi kakak. Itu dari Sesi. Kalau dari Sesa? Kalau dari aku sih yang namanya saudara itu nggak ada yang namanya bekas saudara gitu. Jadi pokoknya selalu ada dalam doa aku gitu. Jadi kemanapun kakakku, adikku, terutama orang tua aku gitu, selalu ada di setiap doa aku gitu. Jadi walaupun kita udah pisah rumah, tetap aja hanya pisah raganya aja, tapi jiwaku pasti masih ada di sana juga. Gitu. Jadi apa namanya? Dan aku pasti selalu menjadi garda terdepan keluarga gitu. Mau lagi seneng, mau lagi enggak gitu. Ya buat aku family it's mother gitu. Ternyata sekian tahun tidak berjumpa, ternyata perjalanan hidup kita sudah makin beragam. Iya. Salah satu memang yang agak mengejutkan aku memang pada saat mendengar gimana perjalanan hidup kamu. Ya, tahan. Jangan. Tapi sebenarnya tisu untuk aku loh. Kenapa jadi aku duluan loh? Ini masih opening loh. Belum. Kayaknya tuh aku dulu kalau sama Kanya tuh kita selalu kalau cerita ya Kak, Kanya gimana kita sekarang? Gitu. Kita tuh cerita penuh dengan, kalaupun ada kekecewaan dalam hidup, tapi penuh dengan senyum. Benar. Kuat banget kayak kita dulu. Oh ya Kak ya, kayaknya itu kalau ketemu tuh Karena mungkin kalian dipertemukan dengan orang yang tepat gitu loh. Jadi sama-sama saling ngasih karena kita energi ceria yang ya Kak bagus, ya. energi yang positif. Ya gitu, jadi kayak gimana nih, kita belum punya pacar nih gitu. Jadi kayaknya tuh ketemu sekarang tuh kayak apa ya, kita ya kayak emosionalnya tuh kayak ternyata kita udah di titik ini. Gitu. How's life untuk kamu? Seru Kak, seru lah. Yang aku tahu sekarang adalah, makanya aku bilang aku nggak mau ikut campur urusan rumah tangga Sesa. Karena bagi aku bilang ke mama, biar yang gagal aku aja, jangan adik aku, gitu. Jadi yang kita tahu adalah sekarang dia bahagia dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan kehidupannya, gitu. Jadi nggak perlu cari tahu dia berantem gak sih, dia gini gak sih, nggak usah. Yang kita tahu adalah dia bahagia, udah main gagal aku aja dengan kehidupan rumah tanggaku dan anak-anak aku sehat. Gitu. Jadi ya berapa ya, 7 tahun lah, hampir 7 tahun aku sendiri dan itu nggak mudah. Gitu aja. Jadi jangan adik-adik aku ngalamin hal yang sama. Kuat. Kuat dong. Kuat. Terkadang orang berpikir air mata itu menunjukkan orangnya lemah, salah. Iya, benar. Justru air mata itu membantu kita untuk menstabilkan
perasaan kita, Betul. emosi kita. Dan secara tidak langsung menguatkan kita untuk terus berjalan. Iya. Iya. Dan mungkin kalau kita udah ngeluarin air mata, kita jadi kuat gitu. Iya. Yang tadinya udah keluar, oke, oke, gitu ya Kak. Iya, kan kadang orang bilang, jual kesedihan aja. Bukan jual kesedihan ya, kadang kita mungkin orang nggak akan bisa ngeluarin air mata kayak yang aku keluarin sekarang kalau dia belum ngerasain apa yang aku rasain. Gitu, mungkin dia cuma bisa celoteh, jual kesedihan lah, nangis mulu lah, karena dia nggak ngerasain perjuangan aku di tahap aku di titik ini bersama anak-anak aku seperti apa, aku harus ngelewatin prosesnya seperti apa gitu. Jadi makanya aku air mata aku tuh bukannya buat cengeng meratapi gitu, bukan, tapi aku bangga sama diri aku bisa loh sampai di titik ini sendiri gitu. Tanpa siapa-siapa ya, maksudnya kalau keluarga udah pasti, maksudnya ada 2 anak yang tidak punya satu sosok, itu cuma punya aku doang gitu. Jadi aku bangga sebenarnya, air mata aku tuh air mata bangga buat diri aku sih Kak, bukan nangisin karena nggak move on. Dan karena kita perempuan, dan karena kita perempuan kita itu rapuh dan memang lemah gitu. Sesa dan Sesi ini kan dulu hampir tidak pernah saya nggak ngelihat berdua, selalu dalam setiap kesempatan berdua. Pada saat Sesi mengalami fase hidup ini, fase hidup bisa aku bilang titik terberat. Pada saat itu Sesa keadaannya lagi di mana? Di Indonesia atau lagi di US? Aku lagi di Amerika saat itu. Baru nikah. Baru nikah ya Kak? Nikah baru berapa, mau setahun atau mau 8 bulan gitu. Jadi pada saat itu, aku lagi ingat-ingat dulu terakhir kalau kita ketemu di kawinan dirimu deh. Iya Kak. Segitu lamanya. Lama kan Kak? Berapa tahun kita berdua? Yes. Saat Sesi menikah, saat itu memang agak lost kontak karena Iya. memang hidup. Iya. Terus bagaimana rasanya atau bagaimana apa yang kamu alami, kejadian itu seperti apa pada saat kamu mengetahui bahwa ternyata kakak kamu nih Sesi lagi berada di titik paling berat dalam hidupnya dan kamu jauh. Iya. Itu gimana ceritanya? Aku sih berusaha ngasih support life. Maksudnya gimana support life? Jadi apapun yang terjadi sama dia, please, aku pokoknya ngomong di grup, please kabarin. Walaupun kita beda ya waktunya kan, misalkan di sini lagi pagi, di aku lagi malam banget gitu, atau kebalikannya gitu. Please kabarin. Jadi sampai ada di titik dia menanyakan ke aku gitu ya, is it okay kalau misalkan aku berpisah? Apakah ini nggak akan membawa malu untuk mama papa? Maksudnya mama papa tuh kan orang tuh ngerti kan couple goals banget. Iya, goals. Terus mereka juga mungkin zaman dulu pernah menjabat gitu. Ya aku bilang itu sih nggak ada urusannya dengan embel-embel itu. Your life ya, yes your life, aku bilang gitu. Kalau emang lo harus, kalau kakak harus berpisah, ya kakak harus berpisah, aku bilang gitu. Carilah kebahagiaan kalau emang nggak dapat kebahagiaan dari siapa, dari orang itu gitu. Dan nggak perlu malu, kita nggak minta aku sama dia, gitu, aku bilang. Apa yang membuat dirimu Sesi mempertimbangkan poin-poin itu? Oke lah, saya nggak mau mengungkap di sini bagaimana prosesnya, apa penyebabnya, setiap orang punya cerita masing-masing. Tapi kan di sini adalah bagaimana melalui rasa itu. Kan ternyata dirimu mempertimbangkan adalah gimana untuk orang tua, gimana dampaknya ke orang lain, itu yang menjadi isu. Kenapa itu yang menjadi isu? Selain itu apa yang membuat kamu tuh akhirnya dari apa yang menjadi memberatkan kamu ambil keputusan untuk berpisah dan apa yang akhirnya menguatkan kamu? Yang memberatkan aku adalah aku saat itu nanya sama mama papa dulu. Ma, Pa, malu nggak aku pisah? Kalau mama papa malu, aku lanjut. Kalau mama papa nggak malu, aku izin pisah. Aku bilang. Begitu mama papa pisah aja,
Itu kayak lega banget. Begitu aku nanya ke adik-adik aku, ke Sesa, ke Yogi. Dan di titik terlemah aku harus ngomong ke anak laki aku yang masih TK saat itu. TKB. Gitu. Keke, gitu. Bunda minta maaf ya. Gitu. Aku minta maaf Kak sama anak aku, tapi aku nggak ngomong pisah. Tapi aku ngomong, Bunda minta maaf. Gitu. Karena anak aku tuh ceriwis ya, yang laki, kenapa? Gitu. Bunda minta maaf, terus aku peluk. Itu di titik terendah aku minta maaf sama anak laki-laki aku. Waktu itu Keke berarti usia berapa? Baru 6 tahun. 6 tahun. Karena dia ngalamin di malam dimana kejadian itu di depan mata dia sendiri. Gitu. Jadi Sorry aku nggak nangkep kejadian. Jadi di saat ada perpisahan itu, dia bangun gitu. Dia bangun, dia dengar, dia menyaksikan. Jadi aku harus minta maaf sama dia. Gitu. Jadi sampai sekarang yang diingat dia ya malam itu. Gitu. Jadi kalau ada ditanya misalnya, kayak ayah kamu mana? Dia akan bilang, ayahku nyari susu tapi ke planet yang gak balik-balik. Itu yang harus aku minta maaf terus sama dia. Karena pas berpisah itu, anak aku kan ke adik aku laki. Gitu. Ayahnya bilang, ntar ya ayah beli susu dulu. Gitu. Ini itu bagi dia adalah ayahnya ke planet lain yang gak balik-balik. Kayak gitu. Nah, aku selaku minta maaf sama anak aku udah gak mikirin tentang nama baik aku, Sesi Idris, divorce lah apa. Karena kan gak pernah berantem Kak. Orang gak pernah tahu aku berantem, orang gak pernah tahu aku ada masalah tiba-tiba divorce gitu. Aku melewati itu sampai akhirnya aku sadar ini adalah yang terbaik buat aku sama anak-anak aku. Gitu, karena bagi aku juga gak sehat kalau di rumah tangga itu juga ibu bapaknya yang selalu cekcok gitu di depan anak gitu, terus di depan kita pura-pura happy, balik lagi cekcok. Bagi aku itu nggak sehat dan aku pengen sehat gitu. Aku pengen sehat karena aku nggak ngeliat rumah tangga orang tua aku yang begitu gitu. Jadi nggak ada di bayangan aku tuh, Nggak ada di benak ya. nggak ada ya kita ya, nggak ada. Seperti apa sih untuk pasangan yang berpisah? Iya, Kak. Makanya aku tuh nanya, Papa malu nggak? Gitu. Karena kita nggak pernah ngeliat mama papa berantem, nggak pernah Kak. Bener sih. Ya Allah, kita tuh beruntung banget ada di anak-anak papa dan mama Idris ini dan ibu Shirley gitu. Nggak pernah. Mereka tuh kalau berantem papa tuh cuman ya udah keluar kamar, dia ntar masuk tuh ngobrol lagi sampai titik ini. Rumah tangga yang kita idamin sebenarnya Kak. Ke anak nggak pernah marah tuh papa kita. Yang saya tahu ya, Mama itu dulu camat. Papa. Itu Papa yang camat. Papa. Salah ya aku ya. Papa. Jadi gimana sih? Mama ya Bu Camat. Oh ya ampun, kenapa dulu kita semua bilang itu ibu? Karena kan dia yang paling heboh. Oh iya. Mama yang tampil bareng Sesa. Oh Gitu. Terus mama yang juga sering turun ke masyarakat juga gitu. Oh iya, tapi emang energinya Mama tuh Wah. emang Masya Allah sih. Luar biasa. biasa. Iya. Dulu tandingannya cuman almarhum Tante Emilia Contessa gitu loh. Itu ya. Rasa tuh energinya tuh yang wah Iya. membara. Iya. Oh jadi Papa tuh yang camat, Apa? Mama ya ibu Ibu camat. Camat. Ya nggak salah juga sih kita semua nyebutnya ibu camat, ya bener sih. Dan terkenalnya Camat Tanah Abang. Iya bener. Gitu. Ya. Karena pas di Camat Tanah Abang, pas Sesa juga lagi tampil ya. Iya, waktu itu. lagi ada salah satu stasiun TV yang aku lomba itu sama mama. Iya bener. Gitu, Nyanyi jadi- bareng. Nyanyi bareng. Ini ibu camat ya gitu. Jadi sampai sekarang orang tuh ngenangnya ibu camat Iya, gitu. bener. Tapi kalau mengingat bagaimana keluarga Idris ini ya, dari Sesi, Sesa, Yogi, Mama, Papa, kayak gimana sih keluarga kalian? Aduh, kalau kita bilang keluarga kita itu susah diungkapin ya Kak. Segitu harmonisnya papa mamaku membentuk keluarga yang diturunin ke anak-anaknya gitu. Jadi kayak berakar, beranak pinak gitu. Jadi apa yang dilakuin papaku ke mamaku, itu yang dilihat aku ke anak-anakku. Aku turunin gitu. Kalau papaku tuh bagaikan papa burung. Jadi kalau keluar pulang pasti ada yang dibawa.
gitu, apa aja gitu, mau bawa roti, mau bawa apa itu ntar buat ke mama, buat ke cucu, ke aku pun. Jadi dia pulang misalnya dia bawa mangga nih, dia potongin tuh, tuk 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 tuk, dia kasih mama, ntar dibawa nih ke kamar aku, nih ayo mana cucu aku, anak aku, disuapin. Jadi kayak papa burung kalau dari zaman dulu. Begitu ke anaknya Sesa datang, itu ada aja, Iya. sini yuk, opa punya ini gitu. Jadi segitunya tuh papa aku nge-treat keluarga sampai di titik ini dia masih berusaha untuk bekerja gitu. Jadi dia nggak Fight untuk keluarga. luar biasa Kak. Iya. Aku sampai bilang ke anak aku yang laki, kamu harus kayak opa. Nggak pernah ngeluh capek, nggak pernah ngeluh susah, nggak pernah ngeluh anaknya ini itu. Sampai di titik ini Kak. Kayaknya hanya one of a kind nih kayak bapak. Kita bingung deh nyarinya di mana kadang. Itu beneran Kak. Wah, Susah. Jadi mamaku tuh sebenarnya beruntung. Mamaku tuh beruntung. berarti sebenarnya dulu pasangan kalian itu mencoba, bukan menggantikan ya, tapi in a way kayak menggantikan posisi yang sangat berat. Oh iya Kak. Karena figur papa ini Kuat banget. Kenceng banget sama mama. Kuat banget Kak. Kuat segitu kuatnya tuh. Bukannya kita pengen membentuk pasangan kita ya. Kan gak bisa ya dibentuk. Tapi paling tidak tolonglah memperlakukan saya seperti saya diperlakukan oleh papa saya. emang dulu nggak kelihatan ada perlakuan akan seperti itu aja. Mukanya nggak. Memperlakukan sama Kak. Sama-sama lelaki cara memperlakukan perempuan. Tapi cara nge-treatnya mungkin ada yang beda. Kan gak semua orang sama. Betul. Gitu. Sebenarnya intinya adalah kalau kata papa kita nih sebelum anaknya menikah, begitu mungkin ke Sesa, sayangin anak saya. Gitu. Jaga anak saya seperti saya menjaganya. Gak minta yang lain. Gitu. Jadi jangan sakitin. Gitu. Karena memang kita ini dua perempuan yang gak pernah dicubit gitu. Iya, Sedikit tuh benar. gak pernah. Gak pernah dibentak mungkin pernah. Tapi dicubit aja tuh gak pernah. Nggak pernah ada kontak fisik yang Waduh, menyakiti. mama papa kita tuh Silent killer. Iya. Iya. Jadi kalau marah tuh lebih ke diem. Kalau udah diem tuh kita, aduh gimana nih. Padahal cuma diem aja gitu. Levelnya udah buruk nih. Iya. Tapi abis itu dia udah anak-anak makan gitu. Dia manggil kita gitu, anak kayak papa burung, anak-anak makan ayo gitu. Baca ya waktu saya sebelum nikah sampai sekarang. Ayo ada durian nih. Iya Gitu. nih, Ayo cepet-cepet keluar gitu. Rambutan nih gitu. papa Ada bawa aja yang makanan dibawa. nih, Iya. gitu. Jadi kita melihat keharmonisan orang tua kita itu karena mereka pacaran juga 10 tahun, beda agama yang juga nggak mudah, Baik juga kan. baik mamaku. juga. Iya. Iya Kak, gitu. Dan Sampai akhirnya papaku tuh sempet dilempar golok sama almarhum opah. Jadi bapak Papanya mertuanya. mamaku. Iya. Heeh. Karena nggak Lempar setuju. golok? Iya. Karena Jadi benar-benar papaku tuh laki-laki yang bagi kita tuh Berjuang. ini buat perempuan. Iya. Karena nggak boleh tadinya sama mamaku. 10 tahun. Iya. 10 tahun Ya. pacaran. Sekarang pernikahannya udah 35. 47. Iya. Ibu Ya Kak. Ibu umurnya udah berapa Bu? Jangan 35, jangan motong-motong sama ada ibu aja masa lebih muda usia perkawinan orang tua Pernikahan. ibu sih. Iya maaf Bu, maaf saya ingatnya saya seumuran Ogi 32. 35 ya kan tambah 2. Iya. Berarti mama papaku tuh udah sama hampir 50 tahunan Kak. Bentar lagi silver. Tapi kan pernikahan tuh 46. Oh gold, silver tuh 25 ya, gold malah 25. 50. Iya kalau dihitung sama pacarannya udah segitu. Oh my god. Gitu. Untuk Sesa, Ya. figur kebersamaan dari mama dan papa, apa pelajaran yang paling jadi pegangan dalam berumah tangga ini? Kalau figur mama papa yang jadi terini banget buat aku ya, kayak berasa banget buat aku. Karena aku rasa nggak mungkin kan yang namanya rumah tangga itu tidak ada yang namanya perdebatan apa-apa gitu. Tapi pada saat kita masih satu rumah, itu kita tidak pernah lihat. Jadi pelajaran buat aku, kalaupun berantem udah mendingan anak-anak di luar dulu, kita di dalam aja dulu. Jadi anak-anak taunya kita happy, anak-anak kita taunya tidak ada permasalahan gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh kayak
oh ini ya berarti. Karena kan kalau kita membayangkan nggak mungkin Kak kalau nggak ada permasalahan. Tapi mereka bisa mengemas sedemikian rupa bahwa everything is fine loh gitu. Jadi kayak wah Masya Allah banget sih. Itu pelajaran yang membuat aku, anak-anak aku juga harus seperti itu nantinya gitu. Gitu yang mereka lihat hanya yang indah-indah aja dari mama papanya. Gitu. Amin. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Kalau dari Sesi melihat figur papa dan mama dalam menjalani rumah tangga, apa yang ingin diserap menjadi pegangan untuk ke depan? Dan apa yang jika boleh berandai, seandainya dulu saya tidak melakukan ini tapi melakukan hal yang berbeda? Kalau aku sih, kalau aku ambil dari mama papa adalah komunikasinya Kak. Komunikasi yang aku lihat dari aku kecil, remaja, sampai aku dewasa, komunikasi mereka nggak pernah putus. Ya ibarat papa, aku sampai kantor ya Ma. Aku di sini ya Ma. Pindah duduk mungkin papa akan ngomong. Aku di sini Ma. Aku di sini gitu. Sampai titik ini, papa ada di mana dia foto, taruh di grup. Aku udah di sini ya Ma sama Pak ini. Aku di sini ya Ma sama Bu ini. Dan handphone itu tidak pernah papa tidak angkat, gitu. Jadi aku akan ngambil itu nanti ke pasangan aku untuk bukannya kita nggak percaya. Sampai akhirnya aku menerapkan itu kita menerapkan itu ke mama. Kemanapun kita pergi, pindah lokasi apapun, aku telepon mama. Kemanapun Kak, Ma aku di sini ya video call. Kalau aku nggak nelfon nih, aku pergi mama pasti nyari. Kemana nih si kakak nih? Nggak nyariin nih tumben. Gitu dia nelfon. Kok udah nyampe nggak bilang-bilang? Gitu. Oh udah nyampe, udah. Yaudah nanti kabarin ya Neng kalau mau pulang. Iya Ma. Jadi hal yang seperti itu sebenarnya dibutuhkan dalam rumah tangga. Bagi aku ternyata aku membutuhkan kenyamanan. Gitu. Yang aku nggak mau adalah nggak usah bohong. Karena bagi aku sekali bohong itu pasti akan ada racunnya di belakang. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah bohongin aku. Lebih baik jujur. Tapi aku tahu nggak tahu dari orang. Gitu. Tapi aku tahu gitu. Oh, jadi kamu pernah begini. Oh, kamu begini. Nah, walaupun gak semua orang bisa melakukannya ya, tapi ternyata itu menyakitkan banget di saat kita sudah berumah tangga, ada kebohongan. Hal yang bagi kita tuh harusnya nggak boleh loh begitu gitu. Gitu karena sakral bagi aku gitu. Gitu kan dia nggak mau digituin. Jangan gituin saya dong. Karena nanti kalau saya balas gimana jadinya? Kan gitu. Setelah melalui fase itu, melihat rumah tangga orang tua yang harmonis, yang bisa menjaga pada komitmen mereka, berbeda dengan apa yang kamu harus alami. Tapi sekarang kamu sudah melewati dan mengalaminya, dan sekarang menjadi single parent. Iya. Mau ditanya rasanya gimana? Berat pasti. Iya, nggak mudah. Tapi seberapa berat sih? If you could share. Kalau aku mau ngomong berat, aku nggak boleh ngomong berat Kak. Aku harus ngomong seberapa nikmatnya menjadi single parent. Karena aku tidak pernah merasa begitu aku memutuskan aku untuk divorce, aku bersama anak-anak aku langsung merasakan banyak nikmat Allah yang Allah kasih ke aku. Karena perjuangan aku itu gak mudah. Jadi kalau aku bilang berat banget Kak, tapi gak boleh. Takutnya beban di pundak aku ini semakin berat. Jadi aku harus melepas semuanya dengan ikhlas, dengan aku bisa. Karena kalau ditanya mama, ditanya Sesa, Kak gini-gini ada. Kak bisa. Walaupun otak aku nih itu berpikir, gimana nih besok ya gitu. Keluarga aku nggak boleh ada yang tahu. Jadi kenapa mungkin sekarang ini lagi ramenya Sesi jualan donat.
Sesi jualan donat Padahal- itu benar Kak? Padahal itu it's been a while gitu. Jadi itu udah kayak 7 tahun lalu ya Kak ya? Iya, di saat aku baru selesai. Itu selesai divorce dan menurut aku sih itu bukan hal yang memalukan gitu karena Memang terpuruk juga saat itu ya, karena Iya. hilang semua. betul she's fight untuk menjadi single parent dan memang berjuang sendiri pada saat itu gitu kan. Dan aku juga ngebantuin juga kayak Iya. dodol, donat gitu. Ya why not gitu. Itu kan sesuatu hal yang halal dan Masya Allah banget gitu yang orang pada nyari gitu. Dan ya alhamdulillah anaknya bisa sampai SMP dengan jerih payahnya kakakku sampai detik ini tanpa minta sedikit pun dari siapa-siapa. Itu sih yang menurut aku kayak gak usah malu kah hari gini gitu. Kayak itu sebenarnya dodol dan donat itu it was 7 years ago gitu. Jadi kayak lucu juga ya gitu. Orang-orang pada yang emang kesusahan, bukannya bapaknya pejabat, Iya. bukannya adiknya Dikenyek-kenyek orang kaya, gitu. bukannya kok adiknya nggak bantuin, yang kayak gitu-gitu Kak, yang kayak wah, maksudnya ini kan prosesnya kakakku gitu. Gimana caranya dia untuk menghidupi anak-anaknya dia tanpa harus meminta sepeser pun sama manusia loh Kak. Yang emang butuh dibawa tuh tanpa minta sepeser pun sama manusia. Sama mama papaku pun aku nggak minta Kak. Iya. Kalau bisa aku ngasih. Gitu. Ke Sesa pun aku nggak minta. Gak minta sama sekali. Aku cuma diem. Aku cuma, Allah aku mau bayar ini. Gimana ya? Gitu. Aku minta sama Allah langsung. Karena bagi aku gini. Di saat aku memutuskan divorce, itu adalah tanggung jawab aku. Aku ada di rumah orang tua aku aja, aku udah nyusahin. Kan aku ada di situ aja kan harus mikirin tuh orang tua aku. Gitu. Terus aku nggak ada dari mantan juga gitu. Orang kan mikir kan dia anak orang kaya gini-gini. Iya. Yang kaya Anak orang tua, pejabat gitu yang gitu loh, kaya tuh orang Kak. tua aku. Ini urusan aku sama anak aku. Betul. Ini hidup aku sama anak aku, di mana yang harus aku jaga. Nggak mungkin dong aku minta dong ma apa buat sekolah, buat jajan. Nggak mungkin Kak. Aku harus mikir apa yang bisa aku jual. Wah iya, aku bisa bikin donat gitu. Tante ajarin aku bikin donat, aku jualin ke teman-teman. Aku nggak malu Kak, walaupun anak aku nanya waktu itu, kamu ngapain Bun jualan donat? Kamu malu nggak? Enggak. Terus duitnya nanti buat jajan ke minimarket. Itu bener Kak, aku ada di titik itu. Iya. Itu bener. Aku cuma bilang jajan satu ya. Satu nggak lebih dari 10.000 Kakak bayangin. Seorang Sesi Idris yang mungkin dari kecil hidup dengan kemewahan, gitu, dengan orang tua yang penuh dengan kehangatan, yang apa yang kamu minta ada di depan mata. Ibarat papa kita tuh gini, Pak aku mau dong minum, ini minum ada di depan kita sekarang. Gak pernah kekurangan. Ini yang aku buat ya untuk diri aku loh. Tapi begitu aku punya anak dan aku divorce, aku gak bisa itu buat anak aku. Gitu. Itu yang bikin aku sedih. Kenapa aku gak bisa buat mereka? Makanya di saat sekarang kalau anak-anak aku nanya, Bun, aku mau ini Bun, ada nggak rezekinya? Sabar ya, gitu. Ntar ada. Iya ya Bun, nanti kalau ada aku mau. Dan mereka apa ya? Mereka seikhlas itu Kak sama aku, gitu. Jadi mereka bisa ini buat diri mereka. Oh ya, kadang kakak gini, kamu jangan main minta aja deh. Kamu tanya dulu, Bunda punya nggak? Ya kan nanti kalau Bunda punya ya Bun. Kalau nggak masukin aja dulu ke keranjang Bun. Gitu. Begitupun kakak adiknya ke kakaknya. Kak kamu mah minta terus, aku kan belum dibeliin. Gantian dong Kak. Dan mereka tahu kalau mereka minta aku cuma bisa gini. Iya oke. Bun aku mau ini. Oke. Ada Bun. Ada, tenang. Ya ada. Dan mereka nggak maksa Kak untuk hari ini juga. Itu adalah gift buat aku. Jadi aku tuh orang mau ngenyek, aku anak orang kaya apa, papa mama aku masa nggak bantu. Hey, ini hidup aku sama anak aku. Aku anak orang kaya, iya, di zamannya, ya kan? Aku kan udah punya anak, masa tanggung jawab. Iya, masa aku minta sama adik aku, walaupun adik aku misalnya dia mampu, dia punya keluarga. Orang tua aku mampu, orang tua aku harusnya di saat mereka udah sepuh, harusnya mereka happy, bukan aku bebanin lagi. Bukan aku mah tolong dong bayarin sekolah. Bukan, adik aku yang laki, dia juga punya kehidupan. Aku anak pertama, aku gagal.
Aku harus apa ya? Aku harus ngebanggain sekeliling aku. Entah aku nanti nikah lagi kak, makanya orang bilang nikah lagi. Gampang lah. Itu nanti lah gitu. Aku mau nyari yang kayak gimana sih? Aku udah gak tahu kak. Yang aku tahu sekarang adalah anak aku besok sekolah, anak aku jajan, anak aku makan. Di saat mereka butuh A, aku punya. Di saat mereka mau B, aku punya. Ada satu momen anak aku gini. Kak, kok kamu gak ikut pertandingan ini kak? Gitu. Ini aku baru tahu. Enggak bun. Kata kamu kemarin baru bayar sekolah. Ini bayar. Jadi aku gak ikut. Terus aku bilang, lah ngomong aja. Aku bilang, nanti juga ada rezekinya kak. Jadi gak apa-apa bun, aku gak ikut. Kan kamu baru bayar sekolah. Aku sedewasa itu anak-anak aku. Itu bangga banget aku sama mereka. Dan mereka bisa menempatkan diri mereka dengan besar hati. Yang lain teman-teman basketnya ikut, dia gak sendiri. Karena dia gak daftar, karena dia ngerasa, aduh kalau gue daftar, kalau aku daftar ini, bunda aku harus bayar berapa lagi, gitu. Jadi dari segi materi anak aku sudah memahami ibunya, dan itu membuat mereka dewasa. Dari kasih sayang nggak kurang aku ke mereka, gitu. Apa yang mereka mau, semampu aku kabulin, tapi tunggu waktunya tepat. Karena bagi aku adalah kalian bukan minta ke aku, minta sama Allah. Minta Allah, aku mau ini, aku mau ini. Kak, aku belum tentu mampu, aku bilang. Tapi di saat mereka minta, mereka berdoa, entah apa Allah tuh selalu ngasih di waktu yang tepat. Di waktu semuanya tuh smooth banget. Kayak aku bisa ngomong gini ke mama. Ya Allah mah, masuk nih. Pas banget kita besok mau bayar ini. Dan aku selalu begitu sama mama. Pas banget kak, itu ya. Rezeki yang masuk ke aku itu adalah rezeki yang cukup. Bukan cukup aku beli tas. Bukan cukup aku foya-foya. Tidak. Cukup sesuai apa yang aku butuhkan, apa yang aku minta. Gitu. Jadi aku gak mau minta sama mama, papa. Aku gak minta ke Sesa, ke Ogi, ke mantan. Aduh gak deh, daripada kita nanti ribut. Gitu kan gak perlu minta dong. Anak aku bukan minta-minta. Ngapain aku minta? Itu udah kewajiban. Kalau dia ngerasa dia punya 2 anak, itu dia kirim ke anaknya, kirim ke sekolah, bayar sekolah. Anak aku bukan minta-minta kak, yang harus tiap bulan aku, mana dong jatah anak lo, mana dong? Gak, bagi aku gak gitu. Oke, aku mampu hidupin anak aku. Dan mereka, orang-orang di sekeliling aku, gak perlu tahu walaupun mereka bilang, saya masih bisa pedal, masih bisa pilates, masih bisa ini. Itu rezeki aku. Yang orang gak tahu, yang dari mungkin aku pedal dibayarin Sesa, aku pilates mungkin endorse, kan rezeki. Kita gak ada yang tahu kak. Yang aku tahu adalah anak-anak aku bahagia, orang lain lihat aku bahagia. Mereka gak perlu tahu aku susahnya nih, aduh kita di mobil migren, aduh gimana nih, bensin habis, gak ada yang tahu. Aduh itol mau kesini, gak ada yang tahu. Cukup aku di saat aku di mobil kenanya Allah, aku mau kesini nih, gimana ya? Oh ya udah mungkin aku nggak boleh datang kali ya. Tiba-tiba aku celing. Entah tuh honor yang dari berapa tahun yang lalu itu sering terjadi kak. Rezeki yang mungkin orang salah kirim itu juga nggak tahu ya. Itu sering terjadi dan aku nggak tahu. Kuasa Allah tuh luar biasa banget. Kuasa Tuhan alam semesta tuh bagi aku tuh sekarang kayak wow. Dan kamu jalanin ini udah bertahun-tahun. Iya, 7 tahun. Maka aku bilang bukan beban lagi buat aku. Tapi ini adalah sebuah anugerah dan nikmat buat aku. Akhirnya aku menikmati. Walaupun lagi dihujat ya sekarang. Iya. Apalah. Adanya ngebantuin kasih jajan. Jadi kena. Jadi gitu kan kayak, masa aku kasih jajan ponakanku harus aku, Kasih tahu. ini aku lagi jajanin ponakan kan? Enggak gitu kak, nanti kan. Jadi apa yang terjadi pada Sesi. Sesi nyerang ke kamu juga? Iya, Ini jadi kan gak ada pertama kan kok. nggak ada pertama. Jadi ada salah satu platform yang memenggal ada satu adegan gitu, yang katanya Sesi memang jualan donat dan dodol, dan itu kan 7 tahun lalu. Jadi itu baru ke blow up ini tuh baru 2 bulanan something lah kayaknya. Jadi nih sampai sekarang masih rame komen. Sesi jatuh miskin. Sesi Jatuh miskin, adanya nggak ngebantuin, adanya malah pergi ke sini kakaknya enggak gitu.
Ya kayak gitu lah Kak. Tapi alhamdulillah kemarin pas betternya pas corona ya Kak. Iya. Akhir corona dia kan ada online. Akhirnya aku jualan Online. baju online. Baju online. Aku mikir kan Kak, ya nggak ada syuting nih. Nyari duit dari mana? Akhirnya aku jualan online baju. Dan itu Masya Allah banget sih. Itu bener-bener udah kayak ngalir. Rezeki anaknya ada. Ya rezeki anak kalau memang kita niat dan memang itu tanggung jawab, sebenarnya bukan tanggung jawab ya kayak. Allah akan kasih dengan mudah kok kalau kita emang mintanya sama yang empunya gitu loh, bukan minta sama orang. Iya. Gitu. Jadi bagi aku anak-anak aku bukan minta-minta itu. Iya. Setuju. Iya kan ya. Masa aku mereka sekolah aku minta, kayaknya minta duit dong buat bayar sekolah. Aku daripada gitu Kak, aku ke rumah teman aku ke pengajian ke rumah teman aku bawa baju Kak, baju dagangan aku nih, aku bawa skoper, aku jualan. Ayo dong beli, besok aku mau bayar sekolah. Jujur itu tuh aku kalau ke pengajian emak-emak tuh tahu. Ayo bunda-bunda beli cepetan aku mau bayar sekolah. Kalau nggak aku bawa ke rumah Kanya bisa gitu ya. Ada satu teman aku ya, gitu. Bisa gitu. Kanya, aku bawa baju, ayo cepetan beli. Aku mau bayar sekolah. Daripada aku minta, entah Kanya mau ngaji siapa kan. Ini mending aku gitu, ayo cepetan beli, cepetan aku mau bayar sekolah. Selesai. Jadi bagi aku kayak bukan beban Kak, nikmatin. Iya. Dan anak-anak juga ikut Dan nikmatin. anak-anak itu kan it's a gift gitu kan ya. Iya. Jadi ya kita nikmatin sama anak-anak ya. Iya. Gitu. Bukan beban, tapi Bukan kayak beban. udah nikmatin. Emang ini jalan Allah. Iya, ada takdir aku Kasih. yang harus aku jalanin sama mereka. Tapi terkadang ya, manusia itu tidak pernah tahu seberapa kuat dirinya, seberapa cerdas dirinya, seberapa hebat dirinya, sampai berada di titik yang dia sangat terpojok sehingga tidak ada jalan lain kecuali maju. Nah, Iya. maju ini ada dua pilihan, maju dengan baik, maju dengan buruk. Dan ternyata sesi di sini memilih untuk maju dengan baik adalah saya tidak ingin mendapat belas kasihan orang, minta sana minta sini. Ya udah, nggak ada jalan lain ya saya harus cari jalan. Donat, ayo, dodol, ayo, baju, ayo. Iya. Jadi palu gada Kak. Ya, apa yang Kakak mau aku ada. Dan itu nggak semua orang tuh ngerasa, banyak orang tuh sampai harus belajar sekolah, kuliah untuk cara jualan. Iya. Tapi kalau kita berada di posisi yang memang semesta tuh mengatakan kamu harus bisa mengatasi ini, kita didorong, and then kita mengembangkan diri kita. Iya, tanpa iya. disadari. Benar Kak. Gitu. So, akhirnya aku bisa bikin donat. Walaupun donat kayak donat kampung sebenarnya. Gitu. Makanya lagi rame lagi aku bilang sama Cesa, kita jualan donat aja yuk. Kita mainin lagi Kita dan main sama donat aja. ada-adanya gitu. Padahal itu udah lewat, karena kan lagi sekarang online shop Kakak kan. Jadi kadang-kadang aku suka hijab aku Kak. Ya udah aku yang hijabnya deh gitu. Aku titip ya Kak gitu. Serius. Dan gak malu lah Kak. Itu kan halal. Kenapa harus malu? Setuju. Kenapa Iya. sih gitu? Setuju Iya dong. Ya biasalah, banyak orang kan memandang kalau sudah pernah berada di posisi yang Iya. begitu tingginya, Iya. terus tiba-tiba harus menjalankan kehidupan kalau kata netizen atau masyarakat, ini kan kehidupan rakyat jelata. Iya. Iya. Gak malu ngejalanin Ya itu. Ya, untungnya Sesi dan Sesa itu mentalnya nggak kayak gitu. Ini adalah a fighter dalam keluarga yang harmonis Iya. dan benar. Dalam keadaan apapun buruknya, yang dipikirkan adalah jalan keluar Iya. yang positif, yang baik, nggak nyusahin orang. Betul. Itu. Sesa. Iya. Setelah dan tentunya dirimu selalu mengetahui perjalanannya Sesi. Seberapa bangga sih dirimu dengan Sesi? Wah, kalau nanya seberapa bangga, mungkin aku orang yang paling membanggakan kakak aku gitu ya. Dengan segala proses hidupnya yang wow, roller coaster ya gitu. But she can do it gitu. Jadi ya aku bangga banget sama kakakku. Apapun itu, ibarat kata kasarnya bisa menjadi dua. Bisa menjadi ibu dan bisa menjadi ayah. Harus bisa menjadi ayah juga buat anak-anaknya. Dalam apa? Ya dalam anak-anaknya juga harus tercukupi sayangnya, cintanya gitu. Dan semuanya. Jadi kayak wah
Aku full off banget deh kalau ditanya seberapa sih bangganya aku sama kakak. Aku garda terdepan. Garda terdepan. Dibully pun tetap garda terdepan. Iya. Kalau dia kan, kalau misalkan gak dikasih tahu, ntar nangis kan kayak. Kalau mamaku, kakak tuh nangis abis lihat ini. Ya bilang dia lah, gak usah lihat-lihat. Aku aja yang komen. Ntar aku yang komenin. Gitu. Jadi kayak, Masya Allah banget dengan perjuangannya dia. Dia mungkin orang yang udah Allah takdirkan memang menjadi ibu yang kuat. Ibu yang memang punya jiwa yang kesatria buat anak-anaknya. Tanpa kita tahu. Kelihatannya dia nangis. Tapi dia pasti punya sesuatu yang memang udah Allah anugerahkan untuk Sesi Idris, untuk menjadi ibu, merangkap sebagai ayah juga. Kalau boleh ngomong ke kakakmu nih, Iya. apa penguatan yang bisa kamu berikan kepada kakakmu? Iya. Gak usah dengerin orang, jalanin hidup, karena yang jalanin hidup cuma kamu doang. Jadi kamu yang tahu baik buruknya, udah jalanin, tutup kuping aja orang mau ngomong apa. Jangan pernah dengerin orang ngomong apa. Oke. Dan mudah-mudahan hati kamu bisa menjadi hati baja. Oh, kayak kamu. Harus. Tapi bener loh. Walaupun Sesi adalah sang kakak, lebih keras Sesa loh ya. Oh iya, itu dari Ini mukanya lembut ya. Sebenarnya kalau lihat kan orang kalau lihat kayaknya Sesa tuh lebih soft ya. enggak kan? Aku tuh kan kita cuawaan ya. Aku tuh kalau main sama saya sama temen-temennya kan aku yang lebih bisa gini. Behave. Jaga. Diam nggak? Bisa nggak? Gitu. Bisa nggak ya? Gitu. Kan kalau saya berantem, ada yang rese sama aku, yang maju selalu dia. Karena kan aku lebih orangnya kayak, ya udahlah, udah nggak ada, nggak usah. Apa sih ini? Lah, kok dia berantem? Gitu. Itu udah bukan cerita lagi kalau nggak dia nggak jadi preman, nggak di sosial media, nggak dihadapin orangnya. Itulah Sesa. Tapi mungkin kelihatan kayak cuek gitu ya orangnya, tapi enggak gitu. Mantau, dia tuh aku mantau. Gitu. Maka aku bilang, aku mah nggak ngurusin rumah tangga dia ngurusin kita pasti. Seberapa besar arti Sesa di dalam hidup kamu, Sesi? Aduh, udah dipelototin Kak. Kalau ditanya seberapa besar, cukup besar ya. Karena beda aku sama Sesa juga 7 tahun. Cukup lama aku nggak punya adik, aku sendiri. Begitu aku tahu aku punya adik, terus kita sekamar sampai aku akhirnya nikah. Kita baru pisah kamar. Bagi aku, dia adalah adik aku yang termanis dan tetap anak kecil buat aku. Gitu. Sampai hari ini pun aku nganggap dia anak kecil. Gitu. Jadi mungkin aku tanpa Sesa nggak akan sekuat ini Kak. Walaupun bintang kita sama-sama Libra, tapi dia Libra yang kuat. Kalau bagi aku dia adalah, Kak, udah deh, jangan gini deh. Kak, udah deh, jangan cengeng deh. Jadi dia adalah adik aku, ada adik aku juga Yogi. Jadi adik-adik aku ini 2, aku nggak bisa bilang Sesa aja karena adikku ada 2, adalah adik-adik terbaik buat aku. Dimana mungkin nggak semua keluarga yang jadi kakak punya adik-adik seperti mereka. Mereka ngertiin kakaknya, mereka bisa gantiin posisi kakaknya yang lemah, yang lagi apa. Mereka bisa jadi garda terdepan buat aku, yang harusnya aku jadi garda terdepan mereka gitu. Makanya aku terima kasih sama Sesa, sama adik aku Yogi juga, terutama juga yang selalu bantu aku. Mereka adalah saudara terbaik aku yang gak akan aku ganti nama apapun. Manis lah, anak adik aku manis-manis. Nih, mumpung Yogi nggak ada di sini untuk ngelawan atau ngebantah atau protes. Salam dong buat Yogi. Yogi, terutama kalau saat ini ya, baju online. Ucapan terima kasih ke Yogi. Iya, aku berapa tahun berarti ya? Hampir 5 tahun jualan online baju aku ke SNK, dibantu Ogi. Terima kasih. Dengan dia menjatuhkan harga diri dia sebagai laki-laki, dia harus bantu aku jangan cobain baju perempuan.
nyoba gamis, nyoba daster. Atau di saat aku lagi males jualan, atau aku lagi pergi, dia menggantikan posisi aku untuk terus aku masuk rezeki buat anak-anak aku gitu. Aku terima kasih Kak sama Ogi, karena tanpa dia aku nggak bisa apa-apa sekarang gitu. Jadi kalau aku lagi males live, dia ayo dong Kak live dong, walaupun dia pulang kerja capek naik kereta gitu, nyampe rumah jam 7, dia mandi jam 8:30 dia udah beres. Ayo dong Kak, aku udah mandi nih, ayo dong semangat dong gitu. Atau enggak, Gi kamu aja ya, ntar dia yang live sendiri, dia yang cobain itu baju, dia yang harus jualin. Jadi kita terima kasih aja sama Ogi ya gitu. Dia udah banyak banget membantuin aku dan anak-anak aku menggantikan posisi ayahnya. Dan maaf belum bisa pacaran karena sama anak aku nggak dikasih. Kalau ketahuan dimarahin. Gitu. Jadi aku terima kasih banget sama adik aku Yogi. Berjasa banget Kak dia. Gitu. Dan dia anak yang nggak pernah minta sesuatu dari apa yang dia udah lakuin ke aku. Misalnya gini, Kak, aku mau beli sepatu dong. Bisa gitu. Kan udah laku banyak nih, bisa gitu. Enggak. Tapi dia malah nanya, Kak udah bayar sekolah? Kak udah bayar ini? Kak udah ini? Gitu. Nanti kalau sekiranya aku lihat dia lagi suka sesuatu, pengen gitu. Ada lebih gitu. Ada. Boleh dong gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu aku terapkan ke adik-adik aku gitu. Begitupun Sesa gitu. Kalau aku lagi ada rezeki, nongkrong yuk gitu. Kadang dia, Kak nongkrong, tar dulu, belum ya. Kak nongkrongnya, tar dulu, belum. Jadi bagi aku mereka ini adalah bestie aku Kak. Gitu, bestie aku yang mungkin aku bisa cerita sama Sesa, sama Ogi, kesusahan aku tanpa aku harus cerita ke mama papa. Biar mereka aja berdua yang ikut mikir. Gimana kakaknya besok. Gitu. Nggak afdol kayaknya kalau nggak bawa mama dan papa dalam kesempatan ini. Oh ya, harusnya diajak ya. Iya. Mama, papa, Ogi. Karena gitu ya Kak, kita tuh kalau dari keluarga yang harmonis, apa-apa mungkin udah terpenuhi dari kecil segala macam, tiba-tiba kita membentuk satu keluarga di luar ekspektasi kita, itu yang harus buat kita siap. Kalau kita nggak siap, ya hancur. Gitu. Dan setelah hancur kita nggak siap lagi, lebih hancur lagi. Jadi memang kita itu harus siap sama takdir kita ternyata. Tegar dan tabah. Ya, kan nggak bisa nangis lagi bukannya, bukannya. Biar lengkap. Ucapan buat mama dan papa. Kan lagi nonton. Iya, kalau untuk mama dan papa sih apa ya? Terima kasih untuk semuanya. Dari kami kecil, Sesi, Sesa, Yogi. Alhamdulillah, Masya Allah kita semua terpenuhi. Tanpa kurang apapun. Jadi mungkin kalau bisa dibilang kita anak-anak yang beruntung. Iya. Alhamdulillah kita Anak yang beruntung. sangat beruntung. Kayak zaman dulu, HP baru apa yang nggak pernah kita punya. Iya. Jadi terima kasih buat mama papa sudah berjuang buat kita, buat Sesi, Sesa, Yogi, dan masih ada sampai hari ini. Buat cucu-cucu ya. Dan cucu-cucu juga mudah-mudahan sehat, bisa lihat cucu-cucu sampai besar. Iya. Sehat terus buat mama papa. Dan maaf sampai hari ini karena aku masih belum bisa merasakan membahagiakan mereka lagi gitu. Kayaknya belum cukup gitu untuk ngebahagiain mereka dengan semua yang mereka lakukan dari kita lahir hingga besar gitu, kayak belum cukup gitu. Sulit ya. Sulit gitu. Sulit Love you mama, membalasnya. papa.
Soalnya kayaknya kenal ya, jadi tahu sosoknya ya Kak ya. Gitu. Gimana kita nangis-nangisan di sini. Aduh. Ya keluar air mata kita di Kanya. Dari tadi nahan. Semakin ketawa semakin nangis. Ini semakin ketawa kita semakin nangis. Karena Masya Allah aku sama Kanya tuh Aduh. bukan hanya teman kerja aja, tapi Iya, Masya Allah banget. lucu lah. Kecil-kecilnya Sesi, kecil-kecilnya aku gitu. Ada satu hal yang harus dilengkapi kalau di hati ke hati. Oh masih ada Kak. Masih ada ya. Jadi kalau kita melihat Sesi dan Sesa dalam berkomunikasi, dalam bercerita itu nampaknya udah baik. Ya karena mama dan papa juga memiliki gaya Iya. komunikasi yang sangat baik. Tapi biasanya saya tuh suka ada rasa-rasa yang kita bisa merasakan tapi tidak bisa menjelaskan. Itu mesti dipancing katanya. Iya benar. Pancing dengan kalimat-kalimat pembukaan. Nah ini ada kalimat pembukaannya. Cuman nggak ada belakangnya. Oke. Nah tugas yang ngisi belakangnya adalah siapa yang megang kertas itu harus diisi kalimat itu untuk orang yang jadi lawan bicaranya. Ya kakak dulu gantian. Ambil dulu aja, ambil dulu. aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Emang ini kayaknya harus aku yang ngambil ini. Ayo Sesa. Yuk kocok dulu dong Kak. Iya. Jalan. Dari dulu orangnya pasrah pengen langsung Iya, diambil aja. ganti deh Kak. Iya kan. Jangan digituin saya mana kita ganti. Tapi tetap usaha donat, dodol dan baju nggak diganti ya. Udah bagus itu. Itu saya mau jualan aja. Oke, siapa yang mau duluan? Coba Cak. Kasih lah. Sesa dulu lah. Ayo langsung. Oh iya Kak. Aku kalau ya. Iya. Kalah. Kamu kali ya? Kasih kakak. Iya, ya, baik. Jangan lihatnya jangan ke sini, ngeliatnya ke yang sana dong. Sosok kamu untuk aku seperti bodyguard. Karena dia galak. Dari kecil emang galak. Dia galak dan orangnya tegas. Terus punya prinsip, nggak labil kayak aku. Jadi adik yang memang harusnya jadi kakak. Ketuker keluarnya ya. Sosoknya ketuker. Pokoknya kamu itu adik aku yang luar biasa. Walaupun jauh di mata, dekat di hati. Itu sih Kak. Jadi dia tuh memang kita jauh di mata, dekat di hati. Gitu. Duh nih papa mama masih nonton seneng banget ya. Salah satu kebahagiaan orang tua kan kalau melihat bagaimana anak-anaknya bisa tumbuh kembang saling support satu sama lain. Iya. Ya, seperti yang terjadi sama kalian. Iya benar. Betul. Karena pesan papa mama itu adalah kalau mama papa nggak ada, kalian tetap harus jadi keluarga ya gitu. Gitu sih. Sedih kan? Harus tuh. Sedih. Iya. Coba Buka ya. Apa ya gue? 1, 2, 3. Tanpa kamu, hidup aku mungkin aku tidak menjadi Sesa Idris yang orang-orang kenal. Karena dengan effort kakak, dengan ketulusan kakak yang menjerumuskan aku, alhamdulillah, masya Allah, banyak yang memang mempercayai aku untuk memerankan beberapa peran sampai 2 minggu sebelum menikah. Jadi thanks for everything buat kakakku. Jangan nangis lagi. Enggak, aku senyum. Makasih buat semuanya. Pokoknya jangan dengerin kata-kata netizen. Udah dengerin kata hati. Dari hati ke hati. Dari hati. Pokoknya best buat kakak aku. Bestie aku. Dan semoga anak-anaknya pun juga tumbuh bersama kakakku dengan keadaan sehat dan tidak kurang dari apapun. Amin. Pesan untuk langkah ke depannya Wow. buat Sesi.
dengan antagonis Nih gue, hanya. ini nih puasnya nih. Ini Nah, momen kedepannya lebih hati-hati aja. Oh iya, lebih hati-hati dan itu selalu libatkan Allah dalam apapun. Gitu. Pasti. Ya, begitu. Nggak usah dengerin kata-kata netizen yang akan menjatuhkan kita. Dengerin kata customer mau motif apa, modal apa, Mau ukuran apa. udah. Benar. Ya, benar Kak. Karena itu yang sedang menghidupi dirimu. Betul. Tanpa perlu bantuan dari orang-orang yang emang nggak niat bantu ya. Iya. Makanya aku selalu berterima kasih sama pelanggan-pelanggan aku ya. Ya karena kan aku bisa hidup sampai hari ini karena mereka. Bukan hasil aku minta-minta sama orang. Aku jualan, mereka membeli, sampai sekarang punya langganan tetap dan segala macam. Sampai kalau aku nggak live di DM, ya Kak, ayo semangat live yuk, sampai ada yang Kak, ayo besok bayar sekolah yuk, jualan yuk. Itu Kak, mereka sampai scare itu sama aku karena aku jualannya tulus, bukan memperkaya diri. Tapi mereka tahu aku kalau udah live, ayo bun, yuk mau bayar sekolah yuk. Gitu. Karena aku ya ini aku, gitu. Bukan seperti yang mereka lihat aku dahulu. Ini aku, ini anak aku 2. Gitu buat mereka. Terima kasih banyak, Sesi Sesa. Terima kasih untuk update-nya dalam berapa jam. Ini berapa jam tapi padet. Padet dan aduh saya tuh bener loh pemirsa, saya nggak tahu ini jantung saya tuh posisinya di mana, muter-muter. Kadang ada rasa sakit di sini. Syok kan? Iya, Syok. sesak di sini. Baru napas dikit. Gimana saya Kak? Aku tuh kemarin seperti itu loh Kak, sakit jantung. Hampir kolaps. Beneran. Iya. Beneran. Itu beneran. Dan yang aku ingat selain zikir, yang aku ingat nama anak aku, Kayana Keisha. Harus kuat aku yuk, bangun yuk. Karena kalau kata dokter adalah koma delta. Koma di mana aku bisa dengar semuanya, aku tahu semuanya, tapi aku nggak bisa bangun. Kapan nih? Tahun lalu di bulan Juni. Astaga. Pas PRJ, kenanya di PRJ. Itu. Ih, pernah Kak aku tuh sampai di titik itu aku pernah. Boleh kita berjuang untuk hidup, tapi ingat kita berjuang untuk hidup jangan sampai hidup itu mengakhiri kita. Hari kita. Iya bener. Iya bener Kak. Tahu batasannya. Iya. Tahu juga. Oke. Karena nanti biar anak yang membahagiakan kita begitu bukan? Betul sekali. Betul sekali. Kembali ke akar ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam buat mama papa sama Yogi juga Iya, ya. Kapan-kapan kita ketemuan yuk. Ya harus dong. Aku ajak mamaku juga. Iya. Astaga, itu Aduh pasti banyak cerita itu mama. itu pasti ramai banget. Iya. Harian itu kita nggak pulang-pulang. Biarkan mama-mama itu bercerita. Iya bercerita habis-habisan deh. Dan terima kasih tentunya kepada Anda pemirsa. Kebersamaan kami hari ini semoga memberi pandangan dan inspirasi bagi Anda. Bahwa hidup ini memang banyak pilihan. Tapi pastikan dalam memilih itu lakukanlah yang baik dan yang benar. Terkadang godaan itu besar sekali. Tapi saat kita bisa memiliki waktu untuk diam sejenak dan cerna lebih baik. Apakah pilihan yang ingin saya ambil ini akan berdampak sangat baik untuk banyak orang dan untuk jangka waktu yang panjang. Jangan gegabah. Tapi kalau itu sudah menjadi satu langkah penyesalan, ya udah. Taruh penyesalannya di belakang, let's do something dengan hidup kita. Jangan pernah menyerah. Oke. Terima kasih banyak pemirsa. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan hanya di Hati ke Hati. Saya Angelina pamit. Sampai jumpa.